Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Wendia dengan NIM 2214040005 dari Tadris Matematika 22A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan melaksanakan tugas micro teaching yang mana membuat video pembelajaran. Di sini materi pembelajaran saya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Yang sebelum memulai materi, di sini saya ingin bertanya, apa yang ada dalam pikiran Ananda ketika mendengar kata SPLTV? Biasanya kita mendengar kata SPLTV itu identik dengan 3 variabel yang mana variabelnya biasa digunakan dalam bentuk X, Y, dan Z. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran SPLTV. Tujuan pembelajaran SPLTV ini yaitu yang pertama, menemukan konsep sistem persamaan 3 variabel dengan benar. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan 3 variabel dengan tepat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode grafik yang mana akan kita gunakan GeoGebra. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, eliminasi. Yang terakhir, gabungan. Model atau metode pembelajaran yang saya gunakan dalam materi SPLTV itu yaitu discovery learning dengan pendekatan saintifik, diskusi, dan tanya jawab peserta didik. Selanjutnya, penerapan SPLTV di kehidupan. Mempelajari SPLTV memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan beberapa variabel yang hubungan antar variabel tersebut. SPLTV dapat membantu kita dengan memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan, perhitungan harga barang, dan mencari keuntungan dan berbagai masalah lain yang melibatkan lebih dari 2 variabel. Sebelum kita memulai materi SPLTV, di sini saya ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat tentang materi SPLTV? Biasanya materi SPLTV itu konsep dari SPLTV itu yaitu menggunakan metode yang sama seperti SPLTV. Jadi, untuk menyelesaikan SPLTV, kita harus paham terlebih dahulu konsep dari SPLTV karena SPLTV dan SPLTV saling berkaitan. Selanjutnya itu pengertian dari persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel yaitu sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dan memiliki 3 variabel yang berpangkat 1. Di sini selanjutnya pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel yaitu sebuah persamaan matematika yang meliputi 3 persamaan linear yang masing-masing dari persamaan yang bervariabel 3 bisa digunakan X, Y, dan Z, dan SPLTV juga didefinisikan sebagai suatu bentuk konsep di dalam ilmu matematika yang bermanfaat untuk menyelesaikan sebuah kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan bentuk persamaan linear 1 variabel atau persamaan linear 2 variabel. Bentuk umum dari SPLTV yaitu bentuk umum dari SPLTV di dalam menggunakan variabel X, Y, dan juga Z ditulis seperti A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Persamaan kedua A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Persamaan yang ketiganya A3X ditambah B2Y ditambah C3Z sama dengan D3.
dengan X dan Y disebut variabel atau peubah, maka A1, B1, C1, A2, B2, C3, A3, B3, dan C3 disebut koefisien variabel. Di sini ada contohnya, yaitu A ditambah 3B dikurang Z sama dengan 7, 4X dikurang 5Y ditambah Z sama dengan 19. Cara menyelesaikan SPLDV yaitu seperti yang telah dibilang tadi, metode grafik bisa telah kita pelajari di SPLDV. Di sini saya membahas metode substitusi. Metode substitusi ada beberapa langkah. Yang pertama, kita pilih salah satu persamaan dari persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian kita nyatakan antara X, Y, atau Z dalam dua variabel yang lainnya. Yang kedua, kita substitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah 1 ke dua persamaan lainnya, sehingga kita memperoleh SPLDV. Yang langkah ketiga, kita menyelesaikan SPLDV yang ada pada langkah 2 dengan menggunakan metode substitusi. Yang keempat, kita mensubstitusikan nilai-nilai dua variabel pada langkah 3 ke dalam satu persamaan semula, bisa ke persamaan 1, 2, atau 3, sehingga diperoleh nilai ketiga variabelnya. Yang kelima, kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Di sini saya ada contoh, yang mana soalnya Ibu Devi mempunyai 3 orang putri bernama Ira, Ria, dan Ani. Ketiga orang putri Ibu Devi ini ingin pergi ke toko roti. Lalu Ibu Devi memberi mereka uang masing-masing 50.000. Sesampainya mereka di toko roti, Ira membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian Ira membayar seharga 41.000. Lalu Ria membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 2 roti kelapa. Ia membayar seharga 43.000. Sedangkan Ani membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa. Ia membayar seharga 42.000. Sesampainya pulang ke rumah, mereka memberitahukan kepada ibunya bahwa mereka telah membeli roti kesukaan mereka. Tapi saat ibu bertanya berapa harga satuan dari roti yang Ira, Ria, dan Ani beli, tetapi mereka lupa dan tidak tahu berapa harganya. Lalu bagaimana caranya agar ibu bisa mengetahui berapa harga dari masing-masing roti tersebut? Penyelesaiannya yaitu, pertama kan diketahui Ira membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa seharga 41.000. Kita misalkan roti coklat sebagai variabel X, roti keju sebagai variabel Y, dan roti Z sebagai variabel Z. Seperti yang telah diketahui dari soal, Ira membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian ia membayar seharga 41.000. Maka kita dapat persamaannya, yaitu 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 41.000. Kita sebut ini ke persamaan pertama. Yang kedua, dari soal Ira membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian ia membayar seharga 43.000. Maka didapatkan persamaannya 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 43.000. Yang terakhir, Ani membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa. Kemudian ia membayar seharga 42.000. Maka didapatkan persamaannya 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 42.000. Seperti yang di sini, dengan demikian kita dapat SPLDV-nya ini. Lalu kita menggunakan metode substitusi seperti yang telah saya jelaskan pada langkah pertama. Kita memilih dari salah satu dari persamaan 1, 2, dan 3 untuk menyatakan nilai X, Y, atau Z.
Di sini saya mengambil persamaan 1, yaitu 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 41.000. Di sini saya ingin mencari nilai variabel dari X, yaitu kita pindah, berarti 3X sama dengan 41.000, 2Y kita pindahkan ke kiri, jadi min 2Y kurang 3Z, 2Z, sama dengan X sama dengan 41.000 dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan per 3. Ini kita misalkan ke persamaan 4. Lalu kita substitusikan nilai X atau persamaan 4 ke persamaan 2. Yang mana persamaan 2-nya 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 43.000. Maka kita ganti variabel X-nya. Jadi hasilnya 2 dikali 41.000 dikurang 2Y dikurang 2Z per 3 ditambah 3Y tambah 2Z sama dengan 43.000. Kita kalikan 2 dengan 41.000, maka hasilnya 42.000. 2 dikali min 2Y min 4Y, 2 dikali min 2Z min 4Z per 3. Di sini karena tidak penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya, jadi 3Y-nya kita kalikan dengan 3, maka didapatkan 9Y, 2Z dikali 3, 6Z per 3, sama dengan 43.000. Selanjutnya kita jumlahkan yang mana konstan variabelnya yang sama. 42.000 min 4Y ditambah 9Y hasilnya tambah 5Y, min 4Z tambah 6Z maka hasilnya 2Z per 3 sama dengan 43.000. Maka didapat hasil, kita kali silangkan 43.000 dikali 3, maka didapat hasilnya 129.000. Maka didapatkan hasilnya 5Y ditambah 2Z sama dengan 47.000. Ini kita misalkan ke persamaan 5. Selanjutnya kita substitusikan variabel X atau persamaan 4 ke persamaan 3. Yang mana persamaan 3-nya 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 42.000. Kita ganti nilai X-nya ke 41.000 dikurang 2Y dikurang 2Z per 3 ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 42.000. Maka didapatkan hasilnya 42.000 dikurang 4Y dikurang 4Z ditambah, kita samakan penyebutnya, jadi 6Y ditambah 9Z per 3 sama dengan 42.000. 42.000 kita kali silangkan ke 3, jadi 126.000. Di sini variabelnya ada yang sama, kita kurangkan 42.000 dikurang 4Y ditambah 6Y sama dengan 2Y. Min 4Z ditambah 9Z sama dengan 5Z. Ini. Jadi hasilnya 2Y ditambah 5Z sama dengan 126.000 dikurang 42.000, hasilnya 126.000 dikurang 82.000, maka hasilnya 44.000. Jadi didapat persamaan 6, 2Y tambah 5Z sama dengan 44.000. Selanjutnya kita pilih karena sudah didapatkan SPLDV-nya, maka kita pilih antara SPLDV-nya itu antara persamaan 5 dan 6 untuk menyatakan nilai Y atau Z. Di sini saya mengambil persamaan 5, yang mana persamaan 5-nya 5Y ditambah 2Z sama dengan 47.000. Saya ingin mencari nilai dari variabel X, jadi 5Y-nya kita pindah ruaskan ke kiri, maka hasilnya 2Z sama dengan 47.000 dikurang 5Y, maka hasil nilai variabel Z yaitu
47.000 dikurang 5Y per 2. Ini kita misalkan ke persamaan 7. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 7 atau nilai Z ke persamaan 6. Yang mana persamaan 6-nya 2Y tambah 5Z sama dengan 44.000. Kita ganti nilai variabel Z-nya. Jadi 2Y ditambah 5 dikali 47.000 dikurang 5Z per 2 sama dengan 44.000. Selanjutnya itu kita samakan penyebutnya. Kita kalikan 5 kali 47.000 didapatkan 23.000. 5 dikali min 5Y hasilnya min 25Y. Penyebutnya kita samakan berarti 2Y sama dengan 4Y ditambah 235.000 dikurang 25Y sama dengan per 2 sama dengan 44.000. Selanjutnya kita karena ini sama, karena variabelnya ada yang sama, berarti 4Y dikurang 25Y sama dengan min 21Y. Jadi 235.000 dikurang 21Y per 2 sama dengan 44.000. Kita kali silangkan, 44.000 dikali 2 hasilnya 88.000, maka didapatkan 235.000 kita pindahkan ke kiri, maka didapat min 21Y sama dengan 88.000 dikurang 235.000 didapatkan hasilnya min 147.000. Karena ini min sama dengan min, jadi hasilnya 21Y sama dengan 147.000. Untuk mencari nilai Y, kita pindahkan, kita bagi dengan 21, jadi hasilnya 147.000 dibagi 21 didapatkan hasilnya 7.000. Jadi kita dapat hasil Y itu 7.000. Karena nilai Y sudah didapatkan, jadi kita substitusikan nilai Y ke persamaan 5 atau persamaan 6. Di sini saya mengambil ke persamaan 5, yaitu yang mana persamaannya 5X tambah 2Z sama dengan 47.000. Nilai Y-nya kita ganti dengan 7.000, jadi 5 dikali 7.000 ditambah 2Z sama dengan 47.000. 5 kali 7.000 hasilnya 35.000 ditambah 2Z sama dengan 47.000. 35.000 kita pindahkan ke kiri, maka didapatkan hasilnya 2Z sama dengan 12.000. Z-nya sama dengan 6.000. Karena telah didapatkan nilai Y dan Z, jadi kita substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan, boleh ke persamaan 1, 2, atau 3. Di sini saya mengambil ke persamaan 1, yaitu 3X tambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 41.000. Kita ganti nilai Y dan Z-nya, jadi 3X tambah 2 kali 7.000 ditambah 2 kali 6.000 sama dengan 41.000. 3X tambah 2 kali 7.000 itu 14.000 ditambah 2 kali 6.000 12.000 sama dengan 41.000. 3X sama dengan 14.000 ditambah 12.000 hasilnya 26.000. Kita pindahkan ke kiri, jadi 3X sama dengan 41.000 dikurang 16.000 yaitu 15.000. Jadi X-nya sama dengan 5.000. Karena sudah didapatkan nilai X, Y, dan Z, jadi kita kembalikan ke soal karena ditanya soal berapa harga roti coklat, roti keju, dan roti kelapa. Kita permisalkannya roti coklat kan tadi Y, jadi maka nilai harga dari roti coklat yaitu Rp5.000, harga dari roti keju yaitu Rp7.000, dan harga dari roti kelapa yaitu Rp6.000. Selanjutnya kita menggunakan metode grafik, yang mana di sini saya menggunakan
memakai GeoGebra untuk mencari hasil dari SPLTV menggunakan metode grafik. Selanjutnya menggunakan metode grafik. Yang pertama kita masukkan persamaan 1, yaitu 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 41.000. Persamaan kedua, 2x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 43.000. Persamaan ketiga, 2x tambah 2y ditambah 3x sama dengan 42.000. Untuk lebih bisa membedakan yang mana persamaan 1 dan 2, kita beri warna pada persamaan 1, itu beri warna persamaan 1 dan 2 dan 3 agar bisa membedakannya. Selanjutnya kita mencari titik potong, yaitu kita ambil tools intersect to, yaitu kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2, maka terdapat titik potongnya, yaitu selanjutnya persamaan 1 dan 3 dan persamaan 2 dan 3, maka didapatkan hasilnya. Setelah itu kita beri warna agar bisa membedakannya. Setelah kita memberikan warna, kita membuktikan apakah sama hasilnya menggunakan metode grafik dengan metode substitusi. Yang pertama kita ambil tools lagu intersect, selanjutnya kita pencet titik potong antara persamaan 1 dan 2 dan persamaan 1 dan 3. Selanjutnya maka didapatkan hasilnya, yaitu 5.000, 7.000, 6.000. Jadi dari dua metode ini hasilnya sama. Selanjutnya kesimpulan. Dari yang dua metode yang telah kita gunakan, dapat kita simpulkan bahwa cara menyelesaikan SPLDV menggunakan grafik atau menggunakan substitusi hasilnya akan tetap sama. Jadi, kita bisa menggunakan metode grafik atau metode substitusi karena hasilnya akan tetap sama. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.